Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Jejak Langkah. Kali ini saya kembali di Madiun Kota. Saat ini saya berada di suatu tempat di dalam kota, Madiun Kota, yang kita sebut dengan Bumi Semendung ya kawan-kawan. Dulu pernah saya ambil vlog di sini sewaktu belum dibangun ya, jadi masih dalam proses pembangunan dan sekarang sudah jadi, terutama bangunan jalannya, dan saat ini langsung saja kita lihat seperti apa kondisi terbarunya. Saat ini saya berada di sebelah timur dari Bumi Semendung ini yang berbatasan dengan sungai. Jadi di sebelah kiri saya di sini ada sungai yang membentang di sepanjang sekitar tempat Bumi Semendung ini. Bumi Semendung itu apa Bang? Ya itu nama ya teman-teman. Jadi seperti taman, kemudian ada jogging track yang dikelilingi dengan persawahan seperti ini. Ya, memang di dalam kota ini ada area persawahan. Sebelum kita lanjut ke sana, saya tunjukkan dulu untuk ikonnya. Baik, di depan seperti yang teman-teman lihat, di situ kita bisa melihat tulisan Bumi Semendung, kemudian di sebelah kirinya ada tulisan kampung tematik. Di tengah ada gazebo besar dan di sekelilingi gazebo-gazebo kecil dengan jalur untuk pejalan kaki yang cukup tertata dengan bersih. Baik, kita mulai dari sini teman-teman, dari sebelah kanan. Nanti kita selusuri langkah demi langkah. Oh ya, semalam itu habis hujan gede ya teman-teman, dari kemarin sampai malam itu hujan terus, jadi air sungainya sedikit meluap. Dulu kalau tidak salah saya kesini itu sekitar 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu, itu masih untuk suasana di tempat ini masih sama ya, tetapi untuk di sebelah belakang kita nanti akan saya tunjukkan itu jauh berbeda. Oke, di sini bisa kita lihat jembatan. Mohon maaf ya kalau suaranya agak berisik karena memang ini saluran air. Baik, kita lanjut ke sebelah kiri. Nah, ini kalau kita kembali lagi ke kiri melalui jalan yang merah ini mentok ke ikon tulisan Bumi Semendung tadi. Nanti kita akan ke sana. Jadi meskipun di dalam kota ini suasananya seperti vibes desa, tapi dengan layout yang tertata dengan sangat rapi ya teman-teman ya. Di sebelah kiri kita ini bisa kita lihat ada mulai mini garden ya, atau perkebunan. Ada greenhouse juga yang ditanami berbagai macam tanaman. Di sana bisa kita lihat dari sini, nanti saya tunjukkan lebih dekat. Ada tanaman kangkung, jagung dan lain sebagainya. Kemudian di sebelahnya di sini ada peternakan ikan. Nah, saya kurang tahu nanti ikannya apa, nanti coba kita tanya ke sana. Sepertinya lele ya, yang saya dapatkan informasi dari rekan. Baik, kita lanjut. Nah, setelah sekian lama tidak kesini, ternyata di sebelah depan kita ini sudah terbuka dengan bagus jalannya. Yang sebelumnya terakhir saya kesini itu masih kebun pisang ya, di pinggiran sungai. Nanti kita akan ke sana, kita lanjut ke depan dulu. Jadi saat ini kita menyusuri di sekitar spot utama, di sekitar ikon tulisan Bumi Semendung tadi. Ini kalau ada jogging tracknya yang di keliling paling luar ini cukup jauh ya teman-teman. Kalau misalkan mau jalan kaki, mau lari-lari, itu enak banget di bagian jalan yang paling luar. Dan bonusnya pemandangan yang sangat bagus. Baik, sekarang akan saya tunjukkan tempat utamanya atau bagian yang tengah tadi.
di mana ada tulisan icon tulisannya tadi. Kemudian ada gazebo yang paling besar di bagian tengah. Tadi kebetulan kalau nggak salah ada beberapa anak TK kali ya sedang melakukan kegiatan di situ. Nah, itu depan itu jembatan di mana kita berawal tadi. Lalu ini kalau kita belok ke kiri, ini masuk ke gazebo utama yang paling besar atau pendopo ya istilahnya ya. Bukan gazebo lagi, ini pendopo ini. Seperti itu tempatnya. Nah, kebetulan di sana ada kegiatan. Saya kali ini nanti ganggu. Kita kembali lagi saja melalui jalan kecil yang warna merah tadi. Ya, di depan ini ada jalan kecil yang berwarna merah. Kita masuk saja ke kiri. Nah, di sini di sebelah kanan kita ini ada gazebo-gazebo kecil yang bisa kita gunakan untuk sekedar duduk atau makan atau bersantai. Dan tempatnya ini ya bisa kita lihat ya sangat bersih sekali. Di sebelah kiri kita terdapat beberapa mini garden ya atau kebun tadi yang terdiri dari beberapa tanaman seperti jambu, kemudian jeruk. Saya kurang yakin ini jeruk atau lemon ya. Sepertinya lemon ya. Ini kalau kita coba zoom ya. Nah, itu ada lemon yang masih muda. Kemudian ada pepaya juga. Ya, ada pepaya. Kemudian ada ini lemon juga. Ini kata tunjukkan ke teman-teman. Masih muda lemon. Itu dia ya. Oke, kita kembali ke tempat yang tadi. Di seberang sana juga ada spot pejalan kaki yang berwarna merah juga. Jadi ada dua sisi ya, ini ya, kiri dan kanan. Kita sudah masuk ke kanan, kemudian kita coba masuk yang ke sebelah kiri di depan sana. Di seberang jalan depan itu. Sedikit aja genangan air berarti bukan banjir ya. Nah, ini dia juga masih banyak spot yang sangat bagus ya di sini teman-teman ya. Ini terakhir saya ke sini itu jalan setapak bawahnya ini terbuat dari papan-papan kayu. Kalau tidak salah 2 atau 3 bulan yang lalu, teman-teman bisa cek video saya yang sebelumnya. Di sini ada stupa ya. Oke, ada stupa tapi tidak ada arcanya di dalamnya. Kita lanjut saja. Mari, Pak. Oke, di sebelah kanan ada gazebo juga. Dikelilingi oleh tanaman padi, teman-teman. Tanaman padinya sudah tua, ya sudah berat semua, sudah berisi semua, tinggal nunggu panen ya. Dan tanaman padinya ini ditutupi sama jaring-jaring ya, mungkin biar nggak diserang sama burung. Ya, di situ ada gazebo juga dan bersih. Kita lanjut. Oh ya, di sebelah kanan ini ada satu tempat food court yang lumayan besar. Kalau teman-teman bisa mengajak keluarga ke sini untuk menikmati suasana sambil makan, sambil ngobrol dan sambil santai.
Depan sini ada satu icon lagi dengan tulisan. Coba kita lihat mendekat. Permisi, Pak. Ya, jadi ini untuk spot foto ya. Ada tulisan Love Kota Madiun. Dengan background persawahan. Kemudian di sebelah kanan ada tugu miniatur. Ada Bapak yang lagi olahraga. Semangat, Pak ya. Supaya sehat ya, Pak ya. Alhamdulillah sehat. Iya. Saya video enggak apa-apa ya, Pak ya? Ya apa-apa. Iya. Ya. Dari mana Bapaknya? Dari Madiun ini aja. Dari Madiun saja. Bapak dari mana? Dari Madiun Selatan. Madiun Selatan. Madiun Ya. Selatan. Madiun memang bagus. Bagus, Pak. Perkembangannya luar biasa. Iya. Konten saya sudah banyak, Pak, yang ngeliput di Madiun. Oh, gitu, ya. Iya, dari Madiun. TPA, dari PSC. Oh gitu ya. Dari sini Mudah-mudahan bisa berlanjut Pak pembangunannya Pak. semoga konsisten ya, Pak, Iya, amin. pembangunannya. Ya. Terakhir saya ngeliput sini itu waktu jalanannya masih tanah, Pak, itu. Oh gitu ya. Iya. Kalau nggak salah 2 atau 3 bulan yang lalu. Gitu. Nah, ini sudah ada progresnya Alhamdulillah, bagus, alhamdulillah. Jalan-jalan. Ya, ini saya update lagi. Iya. Nah, Mari, ini Pak. Kota Korea sama Jepang sudah Oh, belum. belum ke sana bagus juga. Tapi Insya Allah dia setelah belum ini. Insya Allah man. Iya, Mudah-mudahan lanjut lah semua ya. Ya, insya Allah setelah ini. Heeh. Kalau sebelumnya hanya di jalannya saja, Oh, gitu. waktu belum jadi itu. Iya. Heeh. Mari, Pak, lanjut, Ya, mari, Pak. Ya. Makasih. Selamat. Nah, itu tadi ya, bapaknya ternyata juga warga sini juga sedang melakukan olahraga kali. Memang ini enak banget kawan-kawan kalau digunakan untuk olahraga, apalagi pembangunannya yang konsisten dan saya akui memang luar biasa. Sekarang kita lanjut ke spot paling luar ya, dimana tadi kita berbelok. Oh ya, tadi ada peternakan ikan yang kita belum sempat tanya ke bapak yang mengelola di sana. Coba kita tanya-tanya ya, barangkali kita bisa tahu ada ikan apa saja di sana dijual atau bagaimana. Kalau nggak salah di depan itu ya bapaknya yang pakai baju warna biru. Oke, kita coba ikuti ke kanan. Pagi, Pak. Izin video nggih, Pak? Nggih. Kalian Bapak sinten? Pak Taufik. Pak Taufik. Nggih, monggo. Kula video mboten napa-napa nggih. Mboten napa-napa. Silakan monggo. Nggih. Saya Budi, Mas. Saking Madiun Selatan. Silakan. Iya. Nggih, monggo. Soalnya terakhir kula mriki niku lek mboten klentu 2-3 bulan yang lalu sing jalane belum jadi. Oh, nggih. Nggih lebih Desember, akhir Desember. Nggih. Nah niki kula tingali kok pun jadi. Ini makanya kan Nggih, nggih. teman-teman di YouTube itu minta update. Ya udah saya update gitu. Anu, hari Minggu, Mas. Rame nggih? Pasar Kremlin. Oh, pasar Kremjeng hari Nggih, Minggu. Hari Minggu. Teng pundi? Sepanjang jalur ini. Sepanjang jalur Ya, niki. ini ke sana terus pertigaan sini sampai jalurnya Bondolansia. Oh iya, jadi kalau kita teman-teman mau ke sini itu hari Minggu ramai banget karena ada pasar Kremjeng di sepanjang jalan ini sampai ke depan sana. Nah itu informasi dari Pak Topo. Pak, ini ada berapa jenis ikan, Pak? Ini di sini ada 3 jenis. Ada nila, Ada nila. koi. Oh, ada koi juga, Pak. Nah, Mas koi. Oh, Mas koki kok, Mas koki. oh koki. Mas koki ya. Ini. Ya. J, monggo bakul. Oh, ini lele. 24.000 gabus tinggal goreng di rumah. 24.000 ya, Pak ya. Ya, per kilo. Tapi ukurannya lumayan ini untuk lauk. Ukuran 1 kilo 89. 8-9 ekor ya, Pak. Ya, 89 kok Ya. per kilo. Tapi sehat-sehat, gemuk-gemuk ini. Ya. Ya. Kalau yang ini mingguan, kalau mingguan masih ada berapa ekor kemarin kita berikan kepada teman-teman yang mau mijah. Induan. Ya, calon mingguan. Masih Oh iya, calon. besar. Calon, iya Ya, benar. sebabnya kan dia ukurannya belum pas. Iya. Betul, betul. Tapi airnya jernih ya, Pak ya. Ya, Biasanya kalau lele kan cenderung itu ya, kotor. kotor. Ya. Sebabnya ini kalau
Kalau kumuh-kumuh nggak bisa mas, kita pakai fasum masalahnya. Oh ini ya? Ya kita kan pakai kaos kakinya kompor. Iya makanya harus terjaga kebersihannya. Nanti kalau bau, ya daripada rame. Iya betul betul. Ini pakai M4 pak? Enggak ya? Tapi nggak bau sama sekali loh di sini. Iya. Iya. Kalau jernih juga, maksudnya bersih gitu. Kalau ada yang mau edukasi ke sini kan juga enak, nyaman datangnya. Bagus bagus. Kalau yang ini pak sebelah kanan pak? Ini kita masih butuh bantuan sedikit mas. Oh masih dipersiapkan airnya. Kan kayak kalau kolam kosong kan nggak boleh harus tetap ada air. Biar Betul. nggak gampang rusak. Iya betul ya, terpalnya ya pak ya. Oh, jadi ada 3 jenis ya pak? Ya. Nila, koki sama lele. Lele. Sementara itu dulu mas, kopi ya. Iya betul betul. Ini yang ngelola bapaknya sendiri? Kelompok kita pakai kelompok. Pakai kelompok. Ya, pakai kelompok. Ini kan bantuan dari pemerintah pusat. Pusat? Iya dari pusat. Oh iya. Di Madiun dapat 3 anggaran 2023 di Palet Bor. Setelah itu Katarjo 2024. Nah ini taman di Banjarjo. Banjarjo. Ya jalan terakhir. Itu baru beroperasi sekitar 1 bulan. Baru 1 kalau ini bulan kan udah lama beroperasi. kan ya? Ya. Itu anggaran 2025. Ya. Terus untuk mengeluarkan apa namanya ikannya ini sudah ada yang nampung atau gimana? Sudah. Kita jual langsung ke warga sama nanti ada pengepul yang di sini. Oh menerima pembelian Ya. dari warga juga bisa. Ya. Tapi yang pasti dari pengepul sudah ada yang Ya. siap ya. Kalau saya siapkan untuk warga sekitar aja. Iya sih. Memang gitu ya Pak ya, usaha dari pemerintah maupun perorangan maupun organisasi kalau diutamakan yang sekitar membutuhkan kan Ya, lebih enak. Ya. Iya. Kan itu. Iya. Jadi kalau beli kan untuk agar masyarakat mendapat gizi tapi dengan harga murah. Iya betul. Iya. Karena dari lokasi kan dekat, memangkas biaya distribusi. Kalau dari jauh-jauh kan biasanya Ya. harganya agak mahal gitu. Biasanya yang beli orang Manisjo, Komentari Sabume, Taman situ ada. Iya. Sampai Manisrejo sana. Sidorejo belakang pabrik saya punya langganan. Sidorejo sana. Itu dekat. Kalidoro ada yang langganan saya. Itu seberang sungai kan Iya. tempat rumah saya di Kertosari. Oh, betul sekali. Iya. Saya sana. Ada gitu. Kemarin Pak Mandiri yang di Manisjo pesen 8 kilo. 8 kilo. Ya kan Bapak kan kemarin ada kunjungan. Oh, Ada kunjungan dari mana gitu. iya. Kunjungnya loh. Iya. Ya, semoga perkembangannya terus konsisten ya, Pak ya, Ya, di Kota terima Madiun. kasih kiranya. Iya. Sehat-sehat selalu, Pak. Mari, Pak. Oke, Terima kasih. Mas. Oke. Iya, itu tadi sekilas mengenai peternakan ikan ya. Jadi ada 3 jenis ikan yang sedang dibudidayakan, yaitu ada nila, kemudian lele, dan juga ada koki yang masih kecil-kecil. Jadi kawan-kawan kalau misalkan ke sini bukan hanya rekreasi menikmati suasana atau sekedar makan, tapi juga bisa membeli oleh-oleh ikan. Nah, kita lanjut ya perjalanan di ring luar tadi yang sempat tertunda. Tadi kita lewat sini, kita kembali lagi, kemudian kita coba belok ke sebelah kiri di depan itu. Tapi ini ya saya sendiri benar-benar nggak nyangka ya teman-teman, karena hanya dalam berapa bulan, 2 bulan atau 3 bulan ini sudah jauh berbeda. Yang terakhir ke sini saya di sekitar sini masih ada, ini masih full kebun pisang, dan sekarang sudah jadi jogging track yang cukup luas dan juga bersih. Memang seperti yang Bapak pengelola ikan tadi, Pak Topo tadi, akhir Desember ya pembangunan jalannya ini selesai. Jadi tidak hanya di depan kita ini, nanti di sebelah kiri yang lumayan jauh itu juga
dibikin jalan yang semacam ini. Jadi ini terbuat dari paving ya jalannya, kemudian di sebelah kiri dan kanan ditanggul dengan menggunakan cor. Di depan itu kita bisa lihat bangunan-bangunan yang dengan atap warna merah dan putih. Itu adalah pondok lansia ya. Mari Pak. Kalau kita intip dari luar, jangan tanya ya kalau soal kerapian dan kebersihannya, nah, sangat rapi dan bersih. Itu pondok lansia. Kita lanjut. Tapi saya nggak tahu ya, kita bisa masuk ke sana, maksudnya diperbolehkan atau enggak. Tapi mestinya diperbolehkan. Kalau diperbolehkan, kapan-kapan saya ingin menunjukkan ke teman-teman bagaimana kondisi di sekitar lingkungan dalam pondok lansia ini. Ya, itu ada masjid yang cukup bagus, Masya Allah. Bangunan-bangunannya juga masih terjaga dengan baik. Tapi kurang tahu ya teman-teman, ini pondok lansia segini besarnya, tapi dari luar tampak sangat sepi sekali. Ataukah memang sedikit penghuninya di tempat ini, atau bagaimana, saya kurang tahu. Itu ada tulisannya yang besar, teman-teman bisa lihat. Coba kita zoom. Nah, untuk jalan pagi di sini sekarang mungkin sekitar setengah 8 atau hampir jam 8 ya. Ini masih cukup nyaman udaranya karena memang meskipun di dalam kota, ini adalah di area persawahan. Iya, area persawahan di dalam kota. Jadi meskipun terik mataharinya, tapi masih bisa merasakan udara yang cukup nyaman untuk kita melakukan aktivitas olahraga seperti jalan, kemudian jogging. Meskipun tidak banyak pepohonan, ya memang saya kurang tahu ya konsepnya, apakah memang dibuat seperti ini untuk mengoptimalkan sinar matahari. Tapi masih ada suplai oksigen yang cukup ya untuk berjalan kaki, untuk penggiat olahraga.
Oke, sampai di sini cukup berkeringat ya sahabat kawan-kawan ya. Memang tadi pagi itu saya sempat khawatir mau ambil update di sini atau tidak, karena kondisi pagi tadi itu memang cuacanya lagi mendung parah dan sempat mau hujan karena sudah gerimis sedikit. Tapi ya saya bawa aja lah keluar, siapa tahu cuacanya berganti cerah. Tapi ya alhamdulillah saat ini sudah diberikan sinar matahari yang cukup. Nah, di sini ini yang saya sampaikan tadi di awal. Untuk konten saya yang sebelumnya itu masih jalannya dalam bentuk tanah, dan sekarang sudah menjadi paving yang sangat rata dan nyaman. Jadi ada dua pembaruan ya untuk jalan paving ini, jalan yang di ujung dekatnya peternakan tadi, dan di saat ini kita berjalan ini sampai di depan nanti akan tembus ke jembatan di awal kita tadi memulai. Mengenai tempat parkir, kalau misalkan orang mau ke situ untuk jalan-jalan bisa, untuk parkirnya di depan tadi banyak ya, di dekatnya ikon tulisan Bumi Semendung tadi motor saya juga terparkir di sana. Tapi kalau untuk parkir kendaraan yang roda 4 atau besar, saya rasa belum ada ya di sini tempatnya untuk parkir mobil dan kendaraan yang besar. Jadi teman-teman mesti cari tempat parkir yang sedikit di luar area. Loh, di sini ada ini, saya baru tahu ada tugu organisasi ya kawan-kawan ya. Tapi kalau dilihat dari bentuknya sih sudah lama, tapi saya baru tahu di situ, ataukah diangkat atau bagaimana. Saya juga karena terakhir ketika konten di sini waktu jalannya masih tanah itu belum ada tugu itu, seingat saya. Tapi nggak tahu ya, coba teman-teman cek lagi itu sudah ada atau belum. Tapi seingat saya memang belum ada, karena dulu sempat rame ya untuk tugu semacam itu ya, organisasi semacam itu, tidak hanya nama yang itu sempat tidak diperbolehkan untuk ada di sekitar jalan raya. Mari Pak, Bu. Jadi disuruh merubuhkan atau menghancurkan. Nah, itu apakah mungkin salah satunya yang dipindah daripada dirubuhkan? Kan sayang ya, uangnya udah dibuang, mending dipindah ke situ. Saya nggak tahu juga, tapi kalau di situ ya nggak banyak orang yang lihat. Mari Pak. Sebentar lagi kita nyampe di tempat awal kita tadi berangkat atau memulai. Nah, itu dia jembatannya, kelihatan nggak? Kita lanjut, tuh ada bapak-bapaknya lagi cari apa itu. Saya kurang tahu ya, bapaknya sedang cari apa atau melakukan apa, karena terlihat seperti mengambil sesuatu dari dalam air. Kata teman saya di sini, kebetulan teman saya rumahnya dekat sini, itu di sekitar sini masih banyak belut ya. Nah, saya itu pernah dibawain belut yang sudah digoreng mateng, itu katanya juga mancing dari salah satu perairan di dekat sini. Tapi waktu itu mendekati musim kemarau, jadi airnya nggak segini banyak, jadi mungkin lebih mudah kali ya mancing belutnya, kelihatan sarangnya gitu. Saya juga belum pernah ini memancing belut. Oke ya, sudah hampir selesai perjalanan kita update di Bumi Semendung ini. Saya harap kawan-kawan bisa menikmatinya. Jangan lupa share, like, dan komentar kalau bermanfaat, atau ada request tertentu, masukan, saran, silahkan, saya menerima dengan senang hati. Sampai jumpa lagi di perjalanan jejak langkah berikutnya. Saya akhiri, selamat pagi, sampai jumpa lagi.